Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Kita sekarang memasuki episode ke-26. Sampai episode ke-25 kita telah membicarakan soal KIE yang cukup panjang. Aki sebetulnya masih melanjutkan bahasan KIE, khususnya akan dilanjutkan dengan konseling. Namun demikian, pertama supaya tidak terlalu bosan dan monoton. Yang kedua, memang Aki ada request, ada permintaan dari pendengar dongeng ini. Ki, itu tolong dilanjutkan yang episode ke-17. Yaitu episode tentang rintisan program integrasi yang wujudnya UPGK. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Apalagi Ki, sekarang ini dikaitkan dengan isu sentral pemerintah tentang pemberantasan stunting. Siap, Aki, kita bahas ya ke depan. Di episode ke-17 itu sudah disebut di situ kita berbagi peran, yaitu dengan Departemen Kesehatan, BKKBN, dan Kementerian Pertanian ya, Departemen Pertanian tentang peningkatan gizi. Kemudian kita bentuk Pokbang, setelah Pokbang kita menuju kepada Posyandu. Sudah sampai situ dah. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa Posyandu yang dibentuk kurang lebih tahun 1984, di situ disebut bahwa Jabar lebih dulu karena dengan GHS, ada dua prinsip. Yang pertama, terpadu. Terpadu apanya? Pertama adalah terpadu pengelolanya. Yang kedua, terpadu programnya. Tujuan utama tetap di perbaikan gizi. Kalau sekarang malah di pemberantasan stunting gitu. Nah, tujuan yang pertama itu kemudian pengelolanya dirubah. Karena selama 5 tahun 79 sampai 84 itu dikerjakan oleh BKKBN dan Kesehatan, di situ lebih cenderung kepada pembinaan teknis. Sedangkan penggerakan masyarakat secara umum itu belum nampak. Padahal nih kroniknya sudah ada dan ternyata ya selama kesini juga ini yang paling lemah. Pemerintah mengambil alih pengelola posyandu ini tidak di Kesehatan dan BKKBN, tapi menjadi tanggung jawabnya Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat. Dengan harapan bahwa Kemendagri itu mempunyai hubungan langsung secara instruksional kepada para gubernur, bupati, para camat, kepala desa, dan seterusnya. Termasuk RT RW itu adalah di bawah pembinaan Kemendagri. Begitu. Jadi
pengelola umumnya adalah, Aki lupa ya peraturannya atau Kepres atau apa lupa lah itu, daripada salah tidak disebut aja. Nah, inilah, tapi tetap bahwa pelaksana teknisnya yaitu satu tetap Kementerian Kesehatan, kedua BKKBN dan dinas-dinas lain yang terkait. Itu tentang pengelolanya. Sedangkan tentang programnya itu tetap tujuannya kepada terutama anak yang kurang gizi. Tapi kemudian kita kembangkan keterpaduan itu, anak kurang gizi itu belum tentu kekurangan gizi makanan anaknya saja. Tapi mungkin saja karena dia adalah pada saat dikandung kurang mendapat masukan yang bagus. Jadi bukan anak yang salah, tapi di situ adalah pemeliharaan kehamilan. Ya, itu. Oleh karena itu maka programnya dikaitkan atau ditambah dengan program KIA di Posyandu itu. Yang tahun 79 tidak. Terutama di Pokbang sederhana itu nggak ada KIA. Nah di 84 jadi selain dari gizi ditambah dengan KIA. Kemudian pemikiran berikutnya, anak itu kurang gizi karena sering sakit-sakitan. Karena tubuhnya kurang imun, kurang daya tahannya. Oleh karena itu maka ditambah programnya dengan program imunisasi. Nah, jadi semuanya mengarah ke sana. Program yang berikutnya adalah kalau anak itu penyakit yang paling sering terjadi adalah diare, mencret. Bahkan di Jawa Barat dulu disebutnya malah kalau mencret itu katanya mau meningkatkan keterampilan, mau naik jadi dewasa. Itu pendapat. Disebutnya juga si mencret itu indah. Indah itu adalah mencret. Jadi kalau anak sedang merangkak mau duduk itu mencret katanya atau indah. Itu sudah kebiasaan adalah persepsi yang cukup keliru pada saat itu. Nah, karena itu kita programkan dengan program diarenya. Dan jangan lupa bahwa anak itu kurang gizi, anak itu kurang perhatian, anak itu kurang terurus. Salah satunya adalah karena ibunya sering melahirkan. Melahirkannya terlalu rapat ya, terlalu sering begitu. Itu yaitu kita harus ada usaha pencegahan. Dalam hal ini adalah keluarga berencana atau penjarangan kehamilan. Maka lengkaplah kalau disebut dulu adalah keterpaduan program KBKes itu, KB-nya hanya satu tapi aspeknya banyak, KES-nya ada 4, yaitu KIA, gizi, imunisasi, dan diare. Itulah keterpaduan pengelola dan keterpaduan program saat mulai dicanangkannya Posyandu kurang lebih pada tahun 1984. Bila sekarang ada yang berpendapat 86, 83, tidak apa-apalah. Tidak terlalu penting kapan dicanangkannya, tapi kemudian dari situ berjalan terus. Dan ini adalah merupakan sudah masuk ke kategori gerakan. Karena gerakan itu harus memiliki 4 ya, selalu ingatkan Aki. 1, diikuti oleh orang banyak, di banyak tempat, berlangsung lama dan tumbuh atas inisiatif sendiri. Itu tetap. Nah karena itu kita sudah berjalan berapa? Kalau kita katakanlah 84 dengan pola Posyandu saja, maka kita sudah melaksanakan ini kurang lebih 38 tahun. Kemudian tetap bahwa kita polanya penggerakan dengan ukuran SKDN.
S adalah jumlah sasaran. Pada saat itu jumlah sasaran difokuskan kepada anak balita. Ya, jumlah sasaran yang ada di mana, di wilayah Posyandu. Bahkan dulu ada istilah S besar, S kecil. Itu kekeliru kita. Yang disebut S besar adalah seluruh balita yang ada, sedangkan S kecil adalah sasaran yang suka datang ke Posyandu. Itu tidak boleh, sekarang tidak boleh. Kalau dulu begitu. Asal S kecilnya tercapai, dianggapnya kita dapat memonitoring seluruh anak balita. Padahal itu keliru. Dan itu banyak sekali. Nah, sekarang tinggal kenapa selama 38 tahun kita tidak berhasil menurunkan gizi, menurunkan kekurangan gizi. Itu kita akan bahas pada episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.